Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah turunkan dari atas awan, dari atas langit ini, hujan, mudah-mudahan hujan ini adalah shayban nafi'an, air yang bermanfaat. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Ringkasan daripada Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis, yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembacaan dan penjelasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 62, yang mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wasabiin, orang-orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim, dan yang beramal saleh maka mereka mendapatkan balasan di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Maka kita jelaskan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in yang dijelaskan dalam ayat ini adalah mereka yang beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus untuk mereka. Kalau orang Yahudi berarti beriman kepada Nabi Musa. Kalau orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Nanti akan kita jelaskan Saibin ini yang belum. Jadi mereka itu adalah orang-orang Nasrani sebelum diutus Rasul, itu dijelaskan sebelumnya oleh Imam Ibnu Katsir. Namun setelah diturunnya Rasul Nabi Muhammad SAW, maka mereka wajib beriman kepada Nabi. Kalau tidak beriman kepada Rasulullah, maka mereka masuk ke dalam firman Allah dalam surat yang lain, dalam juz 30, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru min, ya,
ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian siapa lagi Pak? Orang-orang musyrik. Mereka kalau mati tidak beriman, tidak masuk Islam, maka kelak mereka kekal selama-lamanya di neraka. Dalil lainnya apa? Ayat Al-Qur'an, ya. Wa qalatin laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasatin. Maka sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga. Ya, Allah itu tiga. Tuhan itu tiga. Ada Tuhan Bapa, ini trinitas. Keyakinan umat Kristen hari ini. Jadi Nasrani dalam ayat ini siapa Pak? Nasrani yang mengikuti agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Yahudi dalam ayat ini siapa Pak? Orang Yahudi yang mengikuti agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, bukan seperti orang liberal, agama sama katanya. Enggak benar. Karena ayat itu saling mentafsirkan. Tufassiru ba'daha ba'dan. Ayat itu satu sama lain saling menguatkan, saling menjelaskan, saling mentafsirkan. Karena dalam surah Al-Imran Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima kata Allah. Kalau dia mati, pelakunya akan termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Nah, ini. Jadi kemarin Pak kita telah menjelaskan Yahudi. Yahudi secara bahasa apa Bang? Nah, berarti kurang murojaah. Harus dimurojaah. Yahudi itu secara bahasa makna Yahudi itu diambil dari kata tahawud, ya. Maknanya adalah al-mawaddah dan al-mawaddah dan taubah, ada dua. Mawaddah artinya cinta kasih. Taubah artinya kembali kepada Allah. Jadi Yahudi itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Ini menurut asal katanya. Dan orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat ini adalah pengikut Nabi Musa yang bertauhid, yang beriman kepada Nabi Musa dan Taurat yang diturunkan kepada. Kemudian Nasrani. Ya, Nasrani itu asal katanya apa? Kemarin Bang? Ya, Nasir, ya. Itu salah satu maknanya. Nasir itu adalah isim fa'il dari Nasoro, yang artinya penolong. Jadi Nasoro itu adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, para sahabat Nabi Isa. Nah, ini Bapak Ibu pada pertemuan kita yang sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan mudah-mudahan juga beliau Allah berikan pahala di dua kampung, kampung akhirat, kampung dunia dan kampung akhirat. Itu darain, ya. Dua dar, ya, dua kampung. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Ya, batasan yang kemarin tentang Nasrani, Pak ya. Ini sudah kalau nggak salah ya. Kemudian beliau berkata, wa summiyat ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minina innal ladzina amanu. Itu adalah umat Nabi Muhammad itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wal ladzina hadu umat Nabi Musa wan nasara umat Nabi Isa, dalam ayat itu ya. Surah Al-Baqarah ayat 62 itu. Jadi kenapa dinamakan umat Nabi Muhammad dengan mukminin, dengan orang-orang yang beriman? Jadi Allah mengkhususkan dalam ayat ini innal ladzina amanu. Jadi alladzina amanu itu ummatu Muhammad, umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka dinamakan, Allah khususkan dengan beriman, dengan keimanan? Kata beliau, likasrati imanihim, karena banyaknya, kuatnya keimanan mereka. Jadi Bapak Ibu, kenapa dalam ayat ini Pak, ayat 62 dari surah Al-Baqarah ini
Allah mengkhususkan umat Nabi Muhammad dengan keimanan? Alasannya yang pertama, likasrati imanihim. Karena iman mereka itu banyak. Banyak ini maksudnya kuat gitu. Wa syiddati iqanihim, dan kuatnya keyakinan mereka. Jadi umat Nabi Muhammad ini Allah sifati dengan kuat keimanan dan kuat pula keyakinan mereka. Namun iman itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tidak tetap, kecuali iman malaikat itu baru statis, bayang tetap satu kondisi. Kalau iman umat Nabi Muhammad secara umum, iman umat manusia itu dinamis, ya, itu selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena iman itu letaknya di hati. Hati ini bahasanya qalb. Kenapa dinamakan hati itu qalb? Litaqallubihi, kata ulama. Karena mudah berubah-ubah gitu. Makanya para ulama Ahlussunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu grafiknya terkadang naik, terkadang turun. Yazidu bi ta'ah. Kapan kita bisa melihat grafik keimanan orang itu naik, Pak? Grafik keimanannya naik, ya, ampere keimanannya lagi kencang. Di mana, Pak? Dengan ketaatan yang dilakukan. Kalau rajin sholat, apalagi sholat sunnah, rajin baca Al-Quran, banyak istighfar. Nah, ini berarti itu lagi, masya Allah, imannya lagi naik. Itu bisa dilihat, Pak. Kapan iman seseorang itu dikatakan turun? Maka ulama mengatakan yang qusu bi ma'siyatillah. Maksiat kepada Allah yang pertama, meninggalkan yang wajib, yaitu maksiat, Pak. Orang enggak sholat, maksiat besar. Orang berbuat syirik, maksiat besar. Berbuat bid'ah, maksiat besar. Berzina apalagi, nauzubillah, ya. Jadi ketika iman itu turun grafiknya, maka lihat dengan perbuatan, dan kita lebih tahu ya tentang diri kita sendiri. Makanya untuk itu kita harus memperbanyak muhasabah, ya. Setiap waktu, kata Imam Ibnu Qayyim, bahkan setiap hari, setiap detik orang itu hendaknya jangan pernah lupa dengan muhasabah. Jangan hanya sibuk memperhatikan aib orang, ya. Karena orang yang banyak dosanya itu, ya, kata ulama salaf ini, ya, orang yang banyak mengingat dosa orang. Dan orang yang selamat, orang yang selalu ingat dosa dia. Jadi, Pak, ya, ini kaidah ini. Jadi orang yang banyak salah itu orang yang selalu banyak mengingat dosa orang. Kesalahan orang nampak saja. Ini si fulan kalau yang gini-gini, ini si fulan ini. Sedangkan dia lalai dengan dosa dia sendiri. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang yang diberikan taufik oleh Allah adalah orang yang senantiasa merasa salah, Pak. Kalau orang merasa salah, dia akan kembali cepat bertobat kepada Allah. Kenapa orang malas tobat? Karena merasa benar, ya nggak, Pak? Karena merasa nggak pernah salah, ya kan? Tapi kalau orang merasa dirinya itu, ya, kotor, banyak dosa, Pak, maka setiap air mata yang dia titikkan ingat akan dosanya, maka Rasul mengatakan air mata ini akan menyiram api neraka yang akan membakarnya kelak di akhirat. Ini banyak sekali hadis-hadis tentang itu, Pak. Ada dua mata, kata Rasul, ainani la tamassuhuman naru yaumal qiyamah. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka di hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Ini ibu-ibu gunakan, yang suka nangis, ya, yang hatinya lembut, dikit-dikit nangis, bagus. Namun niatnya lagi diperbaiki. Motif nangisnya kenapa? Kalau nangis terlambat, ya, dikasih jatah bulanan atau jatah belanja sama suaminya, ini enggak, ini ya, enggak bisa menjadi sebab, ya, menyelamatkan dia. Tapi kalau nangis
Ya Allah, kenapa saya dahulu lalai dalam belajar agama? Enggak apa-apa Pak, tangisi. Boleh. Kita menangisi kesalahan kita, boleh Pak. Yang enggak boleh itu menangisi orang yang meninggal. Enggak boleh sampai meraung-raung. Kecuali menangis yang sifatnya tabiat, ya tanpa disengaja meleleh air mata kita, itu manusiawi boleh. Namun kalau sifatnya sudah meratap-ratap, sudah tidak ikhlas, tidak rela, tidak ridho terhadap ketentuan Allah, ini namanya niyahah, meratap. Jadi ini luar biasa Pak. Ya, harus kita memperbanyak menangis. Enggak mesti dilihat orang Pak. Ya, sendiri aja itu lebih afdol, lebih utama. Tahajud kita bangun malam muhasabah. Ya, muhasabah ya, kita menghisap diri kita gitu. Ya, menghitung apa ya kebaikan yang pernah kita lakukan dan kita ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah yang akan membuat kita senantiasa merasa ya dekat dengan Allah insyaallah. Dan jangan pernah berputus asa nih Pak. Manusia itu pasti berdosa, iya. Itu sudah tabiat manusia itu. Namun manusia tidak pernah boleh berputus asa. Sebesar apapun dosa kita, walaupun dosa membunuh sekalipun, bertobat. Bahkan dosa berbuat syirik, sebelum mati kita, kalau kita betul-betul tobat nasuha, pasti akan diampuni oleh Allah. Pasti nih Pak. Bukan akan apa enggak, pasti kalau kita mau bertobat, pasti, karena Allah itu adalah Al-Ghafur ya. Al-Ghafur Allah, At-Tawwab. Allah itu memiliki nama Allah itu mengandung sifat. At-Tawwab maknanya sang penerima taubat, mengandung sifat pemaaf, sifat ya selalu memberikan ya taubat kepada hambanya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap saat kita mesti senantiasa kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kita saksikan sekarang Pak petir ya Pak ya. Ini petir ini sedang bertasbih kepada Allah. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi petir itu adalah hamba Allah juga, makhluk Allah. Kalau kita tasbih kita subhanallah, kemudian dalam hati kita sucikan Allah dari segala sesuatu yang enggak layak untuk Allah gitu ya. Nah, kalau ar-ra'du, petir, kilat, tasbihnya dengan bunyi-bunyi seperti itu. Itulah luar biasanya ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi kenapa umat Nabi Muhammad itu dinamakan orang-orang yang beriman? Karena dua hal tadi, banyaknya keimanan mereka dan kuatnya keyakinan mereka. Kemudian kata beliau, wali annahum yu'minuna bi jami'il anbiya. Kemudian karena sesungguhnya mereka itu beriman kepada seluruh para nabi. Afwan Pak. Ya, qadarullah ya. Hari hujan mik mati. Suaranya nanti enggak kedengaran Pak ya. Ya. Qadarullah masyafa'al. Maju aja Pak. Ya, maju aja Pak. Jadi yang selanjutnya wali annahum, karena sesungguhnya mereka beriman terhadap seluruh para nabi. Al-madiyati, yang terdahulu. Wal ghuyubil atiyati, dan juga karena mereka beriman kepada perkara-perkara gaib yang akan datang. Nah, ini itu tanda orang yang beriman. Kembali kita kepada surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin, yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada gaib. Apa itu gaib Pak? Gaib itu apa Pak? Perkara yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, kita indrai nggak bisa gitu. Dan perkara gaib itu ada batasannya.
ada tolak ukurnya. Jangan sampai kita ya terkena syubhat dukun. Dukun ketika menawarkan praktek perdukunannya, kita kan beriman kepada gaib, maka kita minta tolong sama jin. Nah, ini salah. Yang beriman kepada yang gaib itu adalah beriman kepada hal gaib yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya gitu. Kemudian kata beliau yang ketiga, Pak, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, kemudian wasabiuna ya. Apa yang dimaksud dengan as-sabiun ya? Atau as-sabiin dalam ayat ini dalam bentuk mansub, ini marfu ya. Wa amma as-sabiun, yang dimaksud dengan as-sabiun faqad ikhtalafa fihim atau faqad ikhtulifa fihim, maka diperselisihkan tentang mana as-sabiun dalam ayat ini. Nah, ini Pak. Jadi dalam ayat 62 dari surah Al-Baqarah ini kan, yang pertama Allah menyebutkan orang yang beriman, umat Islam, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, ini pengikut Nabi ya Musa, Yahudi, kemudian wan nasara, kemudian Nasrani. Nah, yang ketiga atau yang keempat adalah wasabiin. Siapa itu wasabiin? Nah, ini para ulama berbeda pendapat, kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian beliau bawakan perkataan tafsirnya ulama salaf. Yang pertama ulama tabi'in, Mujahid, ini muridnya Ibnu Abbas. Qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid, as-sabiuna, yang dikatakan dengan as-sabiun adalah qaumun bainal majusi wal yahudi wan nasara, adalah satu kaum ya agama mereka itu percampuran gitu ya Pak ya. Campuran antara Majusi, Yahudi dan Nasrani. Ini satu pendapat baru ya. Jadi ada pendapat ulama tafsir yang mengatakan sabiun ini Pak percampuran antara penganut agama Majusi. Majusi ini apa Pak? Ini agama musyrik ini Pak. Agama penyembah api. Ya, ini adalah agama yang dianut sebelum Islam oleh orang Furs atau Persia, sekarang di Iran. Kemudian Yahudi dan Nasrani. Dan mereka itu kata beliau laisa lahum dinun, mereka tidak ada agama khusus, jadi agama mereka campuran gitu Pak. Tidak ada agama khusus mereka. Kemudian itu pendapat yang pertama dari Mujahid. Jadi pendapat beliau sabiin atau as-sabiun itu adalah tidak memiliki agama, agama mereka diadopsi dari Majusi, Yahudi dan Nasrani. Kemudian pendapat yang kedua, waruya an Ata'in wa Sa'id bin Jubairin nahwu zalika. Pendapat ini juga telah diriwayatkan dari Atha ya, Atha bin Rabah ini. Ini ulama besar ini Pak ya di zamannya. Kemudian Sa'id bin Jubair, pendapat yang sama dengan pendapat Imam Mujahid tadi. Jadi itu satu pendapat ya Pak ya oleh Imam Mujahid, Atha, kemudian Sa'id bin Jubair. Jadi sabiun itu apa Bang? Agama percampuran dari apa? Dari Yahudi, Majusi dan Nasrani. Itu. Ya. Satu. Ya, kemudian pendapat yang kedua, waqala Abul Aliyati was-Sudi, berkata Imam Abu Al-Aliyah, kemudian was-Sudi wa Ishaq ibnu Ruhawai wa ghairuhum. Kemudian pendapat yang kedua ini pendapat daripada ulama tabi'in juga. Abul Aliyah ulama tabi'in sama dengan Mujahid. Sudi juga As-Sudi. Ishaq juga Ishaq bin Rohawai dan yang selain mereka. As-sabiuna, yang dimaksud dengan as-sabiun dalam ayat ini adalah firqatun min ahlil kitabi. Satu firqah, satu sekte dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu kan yang terkenal dua, Yahudi dan Nasrani. Jadi ada sekte lain gitu ya, kata beliau, kata ulama tafsir, kata mereka, yaitu as-sabiun yaqra'una az-zabura, dan mereka membaca kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi apa? Daud. Iya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi apa? Isa. Zabur kepada Nabi Daud. Nah, jadi ada ulama yang berpendapat
Saibun, as-saibun dalam ayat itu atau as-sabiin yaitu sama, beda i'rab saja ya. Itu artinya adalah satu sekte, firqah itu sekte lah kalau kita bahasakan dengan bahasa kita apa ya, dari Ahlul Kitab, dan mereka katanya membaca kitab Az-Zabur. Itu pendapat yang kedua. Jadi sudah dua pendapat ya Pak ya. Wa qala Abdurrahman Ibnu Zaidin, berkata ahli tafsir yang lain ini, yaitu Imam Abdurrahman bin Zaid. Ini pendapat yang ketiga. As-sabiuna, yang dimaksud dengan as-sabiun ahlu dinin minal adyani, adalah penganut satu agama dari agama-agama lain. Artinya beliau berpendapat as-sabiun itu adalah agama khusus ya Pak ya, penganut agama tertentu. Jadi sudah tiga pendapat. Yang pertama, tidak memiliki agama katanya. Ini pendapat Mujahid, Atha bin Rabah, kemudian Sa'id bin Jubair. Ya, dan mereka itu agamanya percampuran antara Majusi, Yahudi dan Nasrani tadi Pak. Kemudian pendapat yang kedua, ya, apa? Bahwasanya mereka itu satu kelompok daripada Ahlul Kitab. Nah, dan mereka membaca Zabur gitu. Taib. Pendapat yang ketiga ini Pak dari Abdurrahman bin Zaid, bahwasanya as-sabiun itu adalah penganut satu agama tertentu dari agama-agama yang ada. Kanu bi jaziratil Musil yaquluna la ilaha illallah. Mereka dahulu ya berada di jazirah atau di kepulauan gitu Pak ya. Al-Musil itu di sekarang di Irak gitu. Jadi Musil itu tempat di Irak atau di Irak bahasa kita. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah ya. Mereka penganut agama tertentu, tinggal di Irak ya kan, di Musil nama khususnya. Kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah. Walaysa lahum amalun wala kitabun wala nabiyyun. Mereka tidak memiliki amal, enggak ada praktek ibadahnya ya. Kemudian mereka tidak punya kitab pegangannya, dan juga tidak punya nabi yang diturunkan kepada mereka. Illa qaulu la ilaha illallah, kecuali ucapan mereka la ilaha illallah. Dan mereka tidak menyembah lagi, juga tidak menyembah selain Allah, tidak berbuat syirik. Qala walam yu'minu bi rasulin. Qala, dan beliau juga berkata Abdurrahman bin Zaid, ya mereka tidak beriman kepada Rasul yakni Nabi Muhammad. Nah, kalau seperti itu tidak termasuk lagi dalam ayat ini. As-sabiin yang dikatakan falahum ajru inda rabbihim, mereka mendapat ganjaran itu adalah as-sabiin yang betul-betul mereka itu tinggal di masa kekosongan wahyu. Itu ya maksudnya. Apa maknanya Pak? Mereka adalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu apa Pak? Orang yang berada di masa kekosongan wahyu. Artinya apa? Tidak sampai nabi kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa beramal, nggak ada tuntunan, yang nggak ada kitab juga. Namun mereka memiliki fitrah, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Nah ini. Tapi kalau as-sabiin yang masih ngotot dengan keyakinannya, setelah diutus Nabi Muhammad nggak beriman, kafir dia, ya kafir. Nah ini. Famin ajli zalika, maka karena alasan tersebut, ya kanal musyrikuna, dahulu orang-orang musyrik, yaquluna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'is sabiun yushabbihunahum bihim. Jadi Pak, orang musyrik dahulu Pak, mereka melebeli Nabi, menggelari Nabi dengan sabiun. Jadi Nabi pernah dituduh sabiun juga. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dikatakan sabiun. Kenapa? Karena orang musyrik nggak percaya Nabi itu diutus oleh Allah sebagai Rasul gitu. Karena dalam benak pemahaman orang musyrik ketika itu, sabiun ini sama dengan pendapat Abdurrahman bin Zaid ini. Mereka suatu kaum yang tidak ada nabi, tidak ada kitab, ya. Kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka orang musyrik menganggap seperti itu, sebagian musyrik ya, sebagian musyrik gitu. Menganggap nabi itu nabi yang enggak benar ya. Menganggap kitab suci itu adalah karangan Rasulullah saja. Ya kan? Sehingga Rasul pun pernah dituduh sebagai as-sabiun ya oleh orang-orang musyrik, dan mereka menyamakan Nabi dan para sahabatnya dengan orang-orang sabiun.
tersebut. Haula, ya kan? Haula is-sabiuna yushabbihunahum bihim. Yakni fi qauli la ilaha illallah. Yaitu ketika Nabi mengucapkan la ilallah disamakan dengan sabiun, karena orang-orang sabiun juga mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada beberapa pendapat, Pak, kita ulangi lagi di kalangan para ulama. As-sabiun di ayat ini ada berapa? Iya, ada 3 atau 4. Ya, 3. Yang pertama pendapat dari sahabat Mujahid. Mereka itu tidak punya agama. Agama mereka cuma diadopsi dari percampuran Majusi, Yahudi dan Nasrani. Kemudian, Pak, yang kedua, ya, pendapat dari Abul Aliyah, kemudian Sudi, Ishaq bin Rahawai. As-Sabiun itu adalah suatu sekte dari Ahlul Kitab yang mereka membaca Zabur. Jadi mereka ini Ahlul Kitab. Itu yang ketiga, Pak, ya. Kemudian yang keempat, mereka itu adalah penganut satu agama tertentu, ya. Mereka adalah penganut suatu agama tertentu yang berada di daerah Mosul di Irak, ya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mereka tidak memiliki amalan kitab dan nabi, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada 3 pendapat. Jadi yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir yang mana? Yang dirojihkan, begitu, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa azharul aqwali wallahu a'lam qaulu mujahidin. Pendapat yang lebih tampak, yang rajih, yang kuat, wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Ini yang beliau rajihkan adalah pendapat Mujahid wa mutabi'aihi, dan 2 pengikutnya. Siapa itu? Atha dan Sa'id bin Jubair. Jadi itu pendapat yang kuat kata Imam Ibnu Katsir. Jadi sabiun itu adalah tidak memiliki agama tertentu, ya. Mereka percampuran dari Majusi, Nasrani dan Yahudi, seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pendapat yang dipilih juga oleh Wahab bin Munabbih. Ya, ini juga ulama tabi'in, Pak, ya. Al-Imam Wahab bin Munabbih, seorang ahli fikih, ya, seorang, ya, ahli hadis juga. Annahum qaumun laisu ala dinil yahudi walal nasara walal majusi, ya, walal musyrikina, wa innama hum qaumun baquna ala fitratim. Ini pendapat, ini bisa kita katakan pendapat yang keempat, nah, iya kan, dari Wahab bin Munabbih. As-Sabiun itu adalah satu kaum, mereka tidak di atas agama Yahudi, tidak pula Nasrani, tidak pula Majusi, tidak pula musyrik. Mereka bukan kaum musyrikin. Wa innama hum, ya, dan akan tetapi mereka itu adalah suatu kaum, qaumun baquna ala fitrati. Mereka itu tetap dalam fitrah mereka. Artinya seperti yang saya katakan tadi, mereka ahlul fatrah, gitu. Ahlul fatrah itu artinya apa, Pak? Manusia yang hidup di masa kekosongan wahyu. Jadi wahyu itu belum sampai kepada mereka. Jadi mereka tetap dalam fitrah, karena fitrah manusia itu tauhid, Pak, ya. Jadi ulama mengatakan kalau seandainya manusia ini, ya, tinggal di satu tempat, tidak ada yang mempengaruhinya, gitu, ya kan, maka mereka akan, minimal mereka itu akan mengesahkan Allah. Itulah yang terjadi pada sabiun ini. Jadi kenapa sekarang, Pak, ada orang Hindu, Buddha, ya? Karena mereka sudah dipalingkan dari dasar penciptaan mereka oleh, ya, dari fitrah mereka. Sudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, oleh orang tua lah, gitu, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pendapat, bisa kita katakan di sini pendapat yang keempat itu. Kemudian wala dinun muqarrarun lahum, mereka juga tidak punya agama yang ditetapkan untuk mereka. Yattabi'unahu wa yaqtafunahu, yang mereka ikuti, yang mereka jalani. Walihada kana al-musyrikuna yunabbizuna man aslama bis-sabi'i. Oleh sebab itu orang-orang musyrik melebeli, ya, mengejek, ya, orang-orang yang masuk Islam dengan sabi'i. Nah, ini pengikut agama sabi'i ini.
Ai annahu qad kharaja an sa'ir adyan. Karena dia keluar, enggak ikut-ikutan agama yang ada, enggak ikut Majusi, enggak ikut Nasrani, enggak ikut Yahudi gitu. Namun mengucapkan la ilaha illallah gitu. Ya. Annahu qad kharaja an sa'iri adyani ahli al-ardi izzaka ketika itu. Dan ini juga pendapat kayaknya juga dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena beliau membawakan pendapat ini. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang ini. Kenapa, Pak? Ya, karena yang pertama alasannya Allah menyebutkan mereka. Sebutan di sini berupa pujian kalau dalam ayat ini. Ya kan? Mereka yang memang betul-betul belum terkena atau belum sampai wahyu kepada mereka. Belum ada nabi yang diutus kepada mereka. Makanya Allah mengatakan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itu kelak akan mendapatkan ganjaran gitu. Ini alul fatrah. Kalau alul fatrah itu tetap dalam fitrahnya, dalam tauhidnya gitu ya. Mereka tidak beramal karena mereka enggak tahu. Karena belum sampai nabi yang menjelaskan apa syariat yang akan mereka amalkan. Maka alul fatrah itu, Pak, ya mereka di atas fitrahnya gitu. Ada juga pendapat ulama kelak di akhirat mereka akan diuji kembali. Ada pendapat seperti itu ya. Seperti pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Seperti juga kasusnya, Pak, anak yang meninggal ya dari kalangan orang kafir. Jadi ada orang kafir punya anak ya, belum baligh, meninggal. Jadi anaknya ini kemana? Jadi di antara pendapat ulama yang ada yang mengatakan kelak di akhirat anak itu diuji dulu oleh Allah. Ya, dengan suatu larangan atau suatu perintah gitu. Kalau dia mengikuti dia, Allah masukkan ke surga. Namun karena dia membangkang, Allah tahu kalau dia membangkang sekarang, pasti besok dia juga akan membangkang kalau seandainya diturunkan ke dunia. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, baik ya. Inilah ya ringkasan daripada tafsir surah Al-Baqarah ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Ayat 72 atau 62? 62. 72 pula ya. Ayat 62 ya. Kemudian kita masuk kepada ayat karena belum azan ya Pak ya, kita masuk kepada ayat yang selanjutnya yaitu ya Al-Baqarah ayat 63. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bukunya kemarin kena tinta ya Pak ya. Jadi halamannya ada yang hitam ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya Allah berfirman yang terjemahan ya sederhananya wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum perjanjian terhadap kalian wahai Bani Israel. Ini Bani Israel Pak ya. Asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Namun walaupun Bani Israel Pak, kita kembali kepada kaidah umum dalam tafsir ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kaidah umum ini. Pelajaran ibrah itu artinya pelajaran Pak ya. Pelajaran dari setiap ayat itu Pak, tidak melihat sebabnya. Sebab ayat ini nggak ada yang sama kita, sahabat pastinya gitu kan. Karena Al-Quran diturunkan di zaman siapa Pak? Sahabat. Sehingga pelajaran itu tidak melihat sebabnya, tidak khusus pada sebabnya, enggak, tapi keumuman lafaznya. Nah, gitu. Ya Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebab turun ayat itu untuk siapa? Orang yang beriman yang pertama kali siapa Pak? Sahabat. Walaupun asbabun nuzulnya, sebab turunnya untuk sahabat, namun juga lafaznya, keumumannya juga untuk kita. Karena kita juga beriman. Karena syariat Islam itu tidak hanya untuk sahabat, namun syariat Islam itu umum untuk seluruh manusia yang hidup sampai hari kiamat. Nah, itu bedanya Pak, syariat Islam dengan syariat Yahudi.
Nasrani. Kalau syariat Yahudi hanya sebatas Bani Israel. Ya sampai Nabi Isa, Nabi Musa saja. Wafat Nabi Musa tidak berlaku lagi Taurat, turunlah Injil. Ya kan? Wafat Nabi Isa enggak berlaku lagi Injil sampai turun diutuslah Nabi Muhammad, turun Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu Pak mengamandemen ya. Menasihkan, menyempurnakan seluruh ayat kitab-kitab suci ya kan, kemudian disempurnakan oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an lah yang diamalkan. Kalaupun ada Taurat hari ini, kalau ada yang asli, namun nggak ada yang lagi asli Pak ya. Karena Allah telah memberitahu ya, Taurat, Injil, ya kitab-kitab suci itu sudah dipalsukan, Pak ya. Ditahrif, sudah diselewengkan ya oleh pendeta-pendeta yang telah merusak agama mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Al-Quran adalah agama satu-satunya untuk umat manusia sampai hari kiamat. Nggak ada lagi Pak ya, nggak ada lagi kitab suci selain Al-Quran ini. Kalau ada kitab yang lain seperti umat Ahmadiyah, ada kitab Tazkirah, itu batil, itu pasti kitab palsu. Ya bukan kitab suci itu Pak ya, itu kitab yang sudah ternoda oleh hawa nafsu manusia, keserakahan orang yang akan menyebarkan kesesatan di permukaan bumi. Jadi ingat Pak, ini konsekuensi keimanan kita. Ini Al-Quran yang mengatakan selain Islam itu kesesatan. Itu sudah konsekuensi la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang layak diikuti, yang disembah secara benar, yang dipertuhankan ya secara benar ya illallah, kecuali Allah saja. Maksudnya apa? Termasuk juga tidak ada lagi sekarang kitab suci yang benar kecuali Al-Quran. Dan tidak ada lagi sekarang nabi yang benar kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi satu-satu. Ini prinsip nih, ini pondasi agama, ini usuluddin ya. Maka kalau ada orang yang ragu-ragu, ini bahaya. Karena ini pondasi agama, ini inti agama itu. Nah, jadi Pak, orang liberal ini inti agama ini yang ingin mereka goyahkan. Oh enggak, katanya enggak hanya Islam yang benar gitu ya, agama itu sama. Ini Pak, ingin la ilaha illallah itu ingin mereka goyahkan. Sehingga apa? Sehingga umat Islam itu enggak ada prinsip dalam beragama. Jadi ini prinsip, ini harga mati nih Pak. Tidak ada agama yang Allah ridhoi kecuali Islam. Tidak ada lagi kitab selain Al-Quran, kitab suci ya, firman Allah yang benar sampai hari kiamat. Nah ini Pak, ini mesti keyakinan ini kita petrikan dalam hati kita. Ini adalah rukun iman ini. Al-imanu ya bil kutub, beriman terhadap kitab suci. Dan terkhusus yang terakhir di akhir zaman Al-Quran saja. Karena kitab-kitab suci selain Al-Quran itu sudah ya habis masa berlakunya. Injil sudah habis Pak. Taurat sudah habis, sudah expire gitu ya. Ya, tinggal Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali kepada ayat ini, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian wahai Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung ya Sinai. Tur di sini maknanya jabal, gunung. Gunung yang dimaksud ada gunung Sinai. Gunung yang dimana Nabi Musa ya pernah ke situ dan diturunkan oleh Allah Taurat kepada beliau. Jadi Allah angkat itu Pak untuk sebagai perjanjian terhadap orang Bani Israel waktu itu. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian wahai Bani Israel dengan kuat, yaitu Taurat gitu. Jadi ketika Allah berikan Taurat melalui Nabi Musa kepada Bani Israel, ambil pegang teguh Taurat itu gitu. Kalau sekarang kan Al-Quran, pegang teguh Al-Quran ini juga termasuk Pak. Al-Quran juga harus berkuah. Jadi kalau kita memegang Al-Quran itu dengan kuah Pak, dengan kuat, dengan kokoh. Jangan kita itu berpegang teguh dengan Al-Quran itu separuh-paruh Pak ya, apalagi ragu, na'udzubillah, itu tidak beriman itu. Jadi orang beriman kepada Al-Quran betul-betul 100%, nggak boleh ada sedikit keraguan, itu na'udzubillahi min zalik. Dan kita pegang Al-Quran itu dengan kuat. Maksudnya apa? Nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir.
Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang tertulis di dalamnya, yang terkandung di dalam kitab suci itu. La'allakum tattaqun. Kalau itu engkau lakukan, mudah-mudahan kalian akan bertakwa. Pegang Al-Quran itu, pegang kitab suci itu, kemudian ingatlah Allah, arti beramal. Ntar akan dijelaskan oleh itu. Amalkan isinya, itu maksudnya wadhkuru ma fihi, ya. Amalkan kandungannya, ingat akan perintah Allah, ingat akan larangan Allah dalam kitab suci tersebut. Kalau itu dilakukan, maka la'allakum tattaqun. Itu ayat 63-nya. Kemudian ayat 64-nya, tsumma tawallaitum min ba'di dzalika. Ya, kemudian kalian berpaling, tidak kalian kerjakan, kalian ragu-ragu, tidak kalian pegang teguh itu Taurat, gitu. Wahai Bani Israel, setelah perjanjian itu, falaula fadlullahi, kalaulah bukan karena keutamaan Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena kasih sayang Allah, lakuntum minal khasirin, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Namun Allah masih kasih, Allah masih berikan kesempatan bertaubat bagi Bani Israel. Begitu juga kita, Pak. Allah masih berikan kepada kita ini, umat manusia, umat Islam, kesempatan bertobat. Tadinya maksiat, tadinya zina sebelumnya, tadinya membunuh, masih hidup, masih belum mati, masih Allah berikan itu kesempatan memperbaiki diri, kesempatan bertobat kepada Allah. Iya, itu kesempatan, ini kasih sayang Allah, Pak. Kita hidup hari ini itu karena Allah. Ya, kalau bukan karena Allah, waktu maksiat kita mati, Pak. Maka jangan kita sia-siakan umur kita hari ini, detik ini masih hidup. Artinya Allah masih sayang sama kita. Allah masih ingin kita bertobat, merubah diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena keutamaan Allah, kasih sayang Allah, Pak, ya, mati kita dalam keadaan nauzubillah, dalam keadaan maksiat, namun Allah berikan kepada kita hidup hari ini. Ini termasuk juga, Pak, makna dari ayat ini, pelajaran dari ayat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, Pak, marilah kita memperbanyak introspeksi diri. Ya, kita nggak tahu Pak kapan ajal kita. Yang kita harapkan ketika maut datang, kita meninggal dalam keadaan Islam dan dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk perkataan Imam Ibnu Katsir. Lazan, Pak? Ya, karena sudah azan dia, qadarullah, Pak. Ya, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita lanjutkan. Ya, mungkin sampai di sini saja ya pembahasan kita malam hari ini, qadarullah hari hujan, ya. Ya, insyaallah kalau seandainya kita masih Allah berikan umur, Pak, ya, maka kita lanjutkan kembali. Wallahu taala a'lamu bissawab, ya. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.